Selamat malam, perkenalkan nama saya Cecilia Patutang. Sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Kami memilih topik ini karena saat ini terdapat banyak sekali jenis dan tipe motor yang beredar di Indonesia, baik motor matic, sport, maupun bebek. Setiap motor memiliki keunggulan yang berbeda-beda, seperti konsumsi bahan bakar, harga, tenaga mesin, kenyamanan, dan kapasitas tangki. Banyaknya pilihan membuat konsumen sering kesulitan menentukan motor mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan metode pengambilan keputusan yang objektif dan terukur untuk membandingkan alternatif motor secara adil berdasarkan beberapa kriteria sekaligus. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode weighted product, yaitu salah satu metode dalam multiple kriteria decision making atau MCDM. Metode WP bekerja dengan cara mengalihkan nilai setiap kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing. Sehingga semakin penting suatu kriteria, maka semakin besar pengaruhnya terhadap hasil akhir. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menentukan bobot kriteria dalam pemilihan motor terbaik. Bagaimana menghitung nilai vektor S untuk masing-masing motor menggunakan metode WP. Motor mana yang memperoleh nilai preferensi terbesar dan menjadi alternatif terbaik. Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat melakukan perbandingan motor secara lebih logis dan matematis, bukan hanya berdasarkan opini atau perkiraan saja. Selanjutnya, penjelasan teknis mengenai program akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Franz Israel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program Wake Product yang saya ambil contoh kasus yaitu tentang perbandingan motor A, motor B, dan motor C. Dan untuk data kriterianya sini untuk C1-nya yaitu harga, untuk C2-nya yaitu BBM, untuk C3 yaitu kenyamanan, untuk C4-nya yaitu power, dan untuk C5 yang tangki. Untuk BBM ini digunakan untuk seberapa hemat dia dalam pemakaian BBM, apakah dia cepat habis atau cepat atau dia hemat untuk pemakaian BBM. Untuk datanya yaitu untuk motor A yaitu pertama untuk harganya 22, untuk BBM nya seberapa hemat mendapat nilai 45, lalu untuk kenyamanannya mendapat nilai 80, lalu untuk powernya itu 14 dan untuk tangkinya 5, dan seterusnya untuk motor B dan motor C. Lalu untuk bobot kriterianya, untuk C1 mendapat bobot yaitu 4, lalu untuk BBM dapat bobot 5, untuk kenyamanan 3, untuk power 4, dan untuk tangki itu 2. Jenis kriteria. Nah, untuk jenis kriterianya di sini 1 sama dengan benefit yaitu 4 angka ini, sedangkan harga kita kasih itu -1 yaitu cost. Kenapa cost? Karena di sini untuk mencari harga termurah dari harga termurah yang paling rendah, jadi yang memakai -1. Kita masuk pada tahap yang kedua yaitu normalisasi bobot. Nah, di sini pertama menggunakan jumlah underscore bobot sum, yaitu menghitung semua sum atau menghitung semua bobot. Yaitu dengan menjumlahkan semua bobot. Yaitu 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Seperti itu. Lalu untuk ini adalah for n. Bisa teman-teman cek yaitu jika jenis I sama dengan -1, maka dia dikatakan sebagai cost atau harga. Atau tidak lain adalah benefit. Jika dia bukan -1, maka dia akan benefit. Satu ini adalah untuk tampilan outputnya yang nanti dijelaskan. Lalu untuk di sini kita masuk pada hitung vektor S, yaitu tahap 3.
Tahap 3 sendiri di sini menggunakan pangkat, yaitu memangkatkan W. Yang kita tahu W ini kita dapat dari tahap kedua. Yang kita pangkatkan, kita kalikan sebagai rumus menjadi rumus ini, yaitu bila S menambah dengan pangkat. Lalu ini untuk output dari tahap ketiga. Lalu untuk tahap keempat sama seperti tahap yang pertama, total S sama S. Di sini dia total vektor S. Dia menjumlahkan nilai S. Jika nilai S yang tertinggi, maka dia menjadi salah satu kandidat ranking yang bagus atau yang paling terbaik dari ketiga motor itu. Di sini dibagikan S bagi total S, yaitu tahap 4 preferensi V, dan dibagikan menjadi nilai preferensi V. Jika nilai V yang paling tinggi, maka itu adalah motor terbaik yang akan yang kita cari bandingkan. Lalu ini adalah output untuk ranking akhir. Karena untuk tahap 4 ini dia hanya menampilkan nilai-nilai tanpa mengurutkan yang mana paling baik gitu. Kalau ini ranking akhir ini dia mengurutkan dari urutan 1, 2, 3 mana yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Ini adalah penjelasan tentang program web product, yaitu coding. Kita akan lanjut pada sesi penjelasan outputnya. Saya Fren Israel, mohon maaf jika kesalahan kata. Terima kasih. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan interpretasi nilai serta kesimpulan akhir dari metode weighted product yang telah kami terapkan pada 3 alternatif motor. Nah, setelah menjalankan program Python yang telah dijelaskan sebelumnya, kami memperoleh nilai vektor S untuk masing-masing motor. Nah, nilai S ini merupakan hasil dari operasi perkalian semua nilai kriteria pada suatu motor, yang masing-masing itu dipangkatkan dengan bobotnya. Nah, nilai S yang lebih besar menunjukkan bahwa motor tersebut memiliki kinerja keseluruhan yang lebih kuat berdasarkan bobot kriteria yang telah ditentukan. Dan namun nilai S ini belum dapat digunakan untuk menentukan motor terbaik karena metode WP masih membutuhkan tahap akhir, yaitu menghitung nilai preferensi V. Nah, nilai preferensi V dihitung dengan membagi nilai S masing-masing alternatif dengan total keseluruhan nilai S. Nah, cara ini membuat nilai V berada dalam skala 0 sampai 1, sehingga semakin mendekati 1 berarti dia semakin baik. Nah, dari hasil perhitungannya kami, motor dengan nilai preferensi tertinggi itu adalah motor C. Nah, hal ini menunjukkan bahwa motor C itu secara keseluruhan itu memiliki kombinasi terbaik dari berbagai kriteria yang digunakan, seperti harga, konsumsi, ataupun bahan bakar, kenyamanan, tenaga mesin, dan kapasitas dari tangki. Nah, motor C ini unggul terutama karena harganya lebih rendah dibanding motor lain karena tenaganya lebih besar, kapasitas tangki lebih besar, dan nilai kenyamanannya cukup tinggi. Nah, walaupun konsumsi BBM motor C tidak sebaik motor B, pengaruhnya terhadap hasil akhir lebih kecil karena bobot kriteria lain memiliki nilai yang lebih besar. Nah, dengan demikian, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa metode weighted product sangat efektif digunakan untuk menunjukkan alternatif terbaik ketika terdapat banyak kriteria dengan tingkat kepentingan berbeda. Metode WP ini memberikan penilaian yang lebih objektif dan terukur dibandingkan penilaian subjektif manusia yang mungkin berat sebelah. Nah, secara keseluruhan dapat kami simpulkan bahwa motor C adalah motor pilihan terbaik berdasarkan kriteria yang telah kami terapkan, dan proses perhitungannya menunjukkan bahwa metode WP mampu memberikan hasil yang logis, konsisten, dan juga relevan. Hasil ini dijadikan dasar rekomendasi bagi calon pembeli maupun pihak yang membutuhkan sistem pendukung keputusan dalam membentuk pilihan kendaraan roda 2 yang tepat. Nah, sekian dari kami. Diucapkan terima kasih.